Saya mohon sabar Bu ya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu senang menguraikan sesuatu dengan kesimpulan. Saya setiap menemukan kalimat akan saya urai gitu. Termasuk dari mana sumbernya di sini, sehingga ibu bisa paham dengan baik gitu. Itu yang saya maksudkan. Saya tidak ingin ibu keluar dari ruangan ini kecuali paham apa yang saya sampaikan. Ya. Baik, sekarang perhatikan. Kalimat belajarnya oleh Nabi itu bukan disebut dengan kalimat belajar biasa. Ya. Perhatikan kalimatnya, yufaqihu fid din, pakai kalimat fikih. Fikih, yufaqihu. Faqqaha yufaqih. Kalimat fikih ini, kenapa Nabi menggunakan kata fikih? Ini kalimat ini tafsir dari Quran surah 9 ayat 122. Ya. Mohon izin Bu ya, ini ibu bawa manhaj ini, metode ini tidak hanya diterapkan dalam belajar agama, tapi nanti sampaikan pada anak-anak ibu yang sekolah, di sekolah manapun. Ya. Lihat kalimatnya di Quran surah 9 ayat 122, wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak semestinya orang-orang beriman itu sibuk berjuang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya. Mesti ada surah ke-9 At-Taubah ayat 122, posisi paling kiri pojok sebelah bawah. Sudah? Baik. Hendaklah ada di antara mereka ya, orang-orang yang lihat tafaqahu fid din, yang bisa meluangkan waktunya untuk belajar tentang agamanya. Perhatikan, ketika Quran menyebutkan belajar, kalimatnya menggunakan fikih. Saya urutkan akar katanya ya. Kami urutkan kata-katanya. Di situ kalimatnya kan lihat tafaqahu ya. Ya tafaqah. Ya tafaqah. Hu-nya itu jamak bentuknya, pakai waw dengan alif. Saya hilangkan dulu waw alifnya untuk berbentuk tunggal. Ibu sekalian, kalimat ini asalnya berasal dari kalimat single fiqh. Fiqh fa qaf ha. Ya. Yang berarti paham. Mengerti. Jadi kalau ibu belajar apapun kata Quran, jangan cukup sekedar transfer ilmu, pengetahuan, tapi ibu nggak ngerti dengan yang dipahami, yang dipelajari itu. Di Quran tidak menginginkan ibu belajar agama kecuali paham apa yang dipelajari. Ngerti apa yang dimaksudkan. Tidak ingin ibu membacakan apapun dalam agama kecuali paham apa yang dibacakan itu. Karena itu silahkan cek ya, semua ibadah yang kita kerjakan, ketika kita ingin belajar tentang ilmunya, kalimatnya selalu fikih. Ibu mau sholat, ingin belajar ilmu tentang sholat, bukankah pelajarannya fikih sholat? Pernah ibu beli buku judulnya ilmu sholat? Tidak ada. Nggak ada. Ibu ingin mengeluarkan zakat, belajar tentang ilmunya. Apa ilmunya disebut? Fikih zakat. Ibu ingin umrah, ingin haji, fikih umrah, fikih haji. Nggak ada ilmu haji. Pasti fikih. Seakan-akan memberikan isyarat kalau belajar tentang sholat, pahami sampai mengerti betul. Sekarang lihat isyarat Quran ya. Maaf ya, maaf. Allah sendiri menyampaikan bahkan umumnya orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacanya dalam sholatnya. Gak paham apa yang dibaca dilakukan dalam sholatnya. Coba cek, ibu berapa ribu kali ruku dan sujud? Berapa persen bacaan sholat yang dipahami sampai hari ini? Jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud gak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk kan? Ya, karena itu poinnya ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, ayo pahami. Ya. Nah ketika kita diminta belajar, kalimatnya ditambah dengan ta. Nih, tafaqquh, ta kemudian pakai tasydid. Ta dalam bahasa Arab tidak dimunculkan kecuali menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh. Usaha. Ya, usaha yang sungguh-sungguh serius. Ya. Jadi seakan-akan kalimat nabinya, kalau Anda belajar dengan siapapun, ayo berusaha yang serius supaya paham. Gak ngerti, tanyakan. Ya, di mana pokok hal yang harus kita pahami? Kita mengerti. Ya, makanya kata Nabi, bertanya itu pembuka ya dari pemahaman. As-su'al babul fahmi, bertanya itu pintu pembuka dari pemahaman. Jelas sampai sini? Oke. Kalau ditambah dengan tasydid, tasydid itu ya yang ini double kalimatnya ya. Yang ini. Double, sesuatu yang menunjuk pada double, berlipat ganda. Ya. Motivasi yang kuat, penuh dengan semangat berlipat. Ya. Dimaaf, kalau Anda belajar dengan misalnya seorang ustadz, siapapun di tempat manapun, ya ayo tingkatkan motivasi. Kalau belum paham, jangan cepat pesimis. Oh mungkin gara-gara saya faktor U, ya? Atau telat berpikirnya, macam-macam. Tidak, nggak ada seperti itu. Ya. Nanti saya satu waktu, kalau sudah sampai ke salah satu hadisnya, saya mau kisahkan tentang seseorang yang sulit mengingat luar biasa. Sulit. Gak masuk-masuk. Tiba-tiba, ya itu ya. Tiba-tiba, cuma persoalan hujan Bu.
persoalan hujan. Dia berteduh di salah satu gua, tiba-tiba belajar dari situ, dia kembali kepada gurunya. Diberikan nasihat, dia pegang, Allahu Akbar. Bukan cuma ingat, Sahih Al-Bukhari yang tebal itu 7.000 hadis, itu bisa langsung dihafalkan dalam beberapa waktu saja, plus diberikan syarahnya sampai 18 jilid. Kumpul. Tadinya ingatannya sekeras batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Karena beliau melihat kisah tentang batu dan air hujan, maka nanti akan memberikan nama pena bagi dirinya dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani di situ. Itu ada kisahnya, nanti lain waktu kita bahas ya, supaya bahasan kita masih nyambung gitu ya. Baik. Jelas ya? Jadi kalau ada apa-apa, insya Allah saya bisa, insya Allah saya paham dan sebagainya. Baik.